Lian masuk lebih dulu di dalam apartemen Taehyung. Wanita itu begitu antusias karena untuk pertama kalinya dia datang ke sana. Lian berterima kasih pada orang iseng itu karena jika dia tidak datang ke apartemennya, dirinya tak mungkin akan tinggal sementara di apartemen Taehyung. Cepatlah anggap rumah sendiri, canda Lian pada laki-laki yang menyeret kopernya ke dalam apartemen yang tak kalah mewah dari apartemennya. Lian berani menganggap wanita itu terkejut setelah melihat sebuah lukisan. Kapan? Tanya Ian mendekat berjalan menghadap lukisan tersebut. 2 tahun lalu mungkin, jawab Taeyong tidak yakin. Kau tahu lukisan ini? Tanya Taeyong kini berdiri di samping Ian berhadapan dengan lukisan tersebut. Jawab Ian, aku sangat ingin bertemu dengan pelukisnya. Celotuk Taeyong, untuk apa? Tanya Ian. Hanya ingin saja, kata pemilik galeri. Lukisan ini ada seri keduanya, jadi aku ingin membeli lukisannya langsung pada pelukisnya, jawab Taeyong. Ia tergagap, sangat lucu. Itu lukisan atau series novel? Jawabnya. Kenapa kau membeli lukisan ini? Tanya Ian merasa penasaran. Aku tidak tahu yang pasti saat melihatnya pertama kali aku langsung jatuh cinta pada lukisan ini. Bukankah lukisannya terlalu... Dia menaikkan suara bibir atasnya. Kau benar-benar tidak tahu seni, ucapnya mencibir Ian. Di setiap satu lukisan ada berjuta makna dan cerita di dalamnya. Kau jangan hanya melihat bagaimana fisiknya saja. Kalau itu jelas, kau Narno, apa cerita di balik lukisan ini? Tanya Ian. Menyedihkan, jawab Taeyong. Makna macam apa itu? Ia tahu wajah dan tangannya. Lanjut Ian menunjuk wajah dan tangan lukisan itu. Mereka tak melihat bagaimana wanita itu menyembunyikan wajahnya dan bagaimana dia berusaha menutupi tubuh. Kita tidak tahu apakah di balik wajah yang berusaha itu disembunyikan itu. Apakah dia sedang bertanya atau malah menangis? Kau akan berikan contoh pada pekerja di luar sana. Orang-orang memandang sebagai pekerjaan yang kotor. Semua orang memandang rendah wanita-wanita, tapi mereka tak tahu bahwa ada jutaan wanita yang terpaksa melakukan hal sekecil. Mereka tak tahu jika ada cerita yang menyedihkan di belakang wanita-wanita itu yang mengikuti mereka, bahkan sampai sekarang tak bisa mereka lupakan. Masa lalu itu terus menghantui mereka. Ada ketakutan sekaligus kekuatan yang sangat besar yang orang pelukis gambarkan dari lukisan ini. Tutup Ian mengakhiri penjelasannya. Taeyong terdiam setelah mendengar penjelasan yang sangat panjang itu. Kau benar-benar tidak tahu seni, cibir Ian mengikuti apa yang laki-laki itu cibirkan padanya tadi. Ian kemudian pergi meninggalkan Taeyong di ruang tamu. Wanita itu menyeret kopernya masuk ke dalam satu-satunya kamar di apartemen itu. Pria itu kemudian masuk ke dalam kamar menyusul Ian. Wanita itu kini tengah berbaring di atas ranjangnya. Aku harus meletakkan barang-barangku di mana? Ulang Ian menanyakan pertanyaan tadi. Taeyong tak menjawab. Pria itu kemudian menyeret koper Ian menuju sebuah ruangan yang ada di kamar itu yang Ian yakini adalah walk-in closet miliknya. Ian bangkit dari ranjang menyusul Taeyong. Pria itu sedang mengeluarkan beberapa pakaiannya yang ada di lemari, mengosongkan beberapa bagian lemarinya. Hal itu tentu saja membuat Ian tak kuasa menahan senyumnya. Hanya hal kecil seperti ini saja mampu membuat Ian terpesona pada lelaki itu. Jika Taeyong bersikap baik seperti ini terus, bisa-bisa dia jatuh cinta. Wanita itu kemudian keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu utama, segera memutar gagang pintu tersebut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ian dengan nada ketus dan Roda sukanya memandang orang yang ada di depan. Ian, siapa yang datang?
Ayah Taehyung ucap Sejin dengan suara tercekat karena wanita itu sedang menangis. Taehyung memeluk erat wanita itu, mengusap punggungnya dengan lembut. Tenanglah, ucapnya, kemudian membawa Sejin pergi ke ruang tengah, meninggalkan Yen berdiri mematung di depan pintu yang masih terbuka. Apa yang terjadi? Tanya Taehyung sambil mengusap air mata Sejin. Setelah wanita itu lebih tenang, pria itu berjongkok di depan Sejin yang duduk di sofa, menggenggam erat kedua tangan wanita itu. Ayah dan ibu mengalami kecelakaan mobil, ucap Sejin. Wanita itu kembali menangis dan polisi mengatakan jika ayah menabrak berjalan kaki. Sekarang ayah ditanding kantor polisi. Jelas wanita itu membuat Taehyung terkejut. Sedangkan Yen yang kini berdiri bersandar di dinding sambil bersedekap dada mengereng-gerengkan kepalanya. Sungguh malam nasibmu, Pak Sejin, ucapnya dalam hati. Lalu bagaimana keadaan ibu? Tanya Taehyung. Taehyung mendengarkan tubuhnya kembali memeluk wanita itu, berusaha menenangkannya. Tenanglah, aku akan membantu ayahmu. Jangan menangis, ucap Taehyung dengan lembut. Sesekali mengajuk suara panjang perempuan yang berstatus sebagai mantan kekasihnya itu. Empat Ian dalam hati, kenapa rasanya sakit ketika melihat Taehyung memeluk Sejin? Kenapa hatinya seperti terusuk jutaan empati ketika melihat Taehyung yang berusaha menenangkan wanita itu? Tak ingin melihat dua orang itu lebih lama, Ian memutuskan pergi dari tempat itu, masuk ke dalam kamar Taehyung. Kepalanya rasanya akan meledak jika berlama-lama di ruangan itu. Tak berselang lama, Taehyung membuka pintu kamarnya. Pria itu masuk dan menghampiri Ian setelah menutup rapat pintu kamar tersebut. Tinggallah di hotel selama beberapa hari, ucap Taehyung. Ya, aku yang mengajakmu tinggal di sini. Lalu kenapa sekarang kau malah mengusirku? Ucap Ian tidak terima. Itu sama saja, bentak Ian menjela. Ucapan Taehyung, aku tidak mau tinggal di hotel. Aku yang lebih dulu ada di sini, jadi wanita itulah yang harusnya tahu diri. Tapi tak kata siapa-siapa di rumahnya. Ayahnya ada di kantor polisi dan ibunya di rumah. Bukankah dia harusnya di rumah sakit menjaga ibunya? Ian kembali menyela ucapan Taehyung itu. Benar kan, Sejin harusnya sekarang di rumah sakit menjaga ibunya, bukan berada di sini. Anak macam apa yang meninggalkan ibunya di rumah sakit dan memilih bersama calon suami orang di apartemen? Ucapan Ian membuat yang terdiam. Ian bersetekap dada. Sekarang pilih aku tetap di sini atau Sejin tetap akan menginap di sini, potong Taehyung dengan cepat. Oke, fine, ucap Ian mengalah. Tidak ada gunanya berdebat karena Kim Taehyung pada akhirnya akan memilih Sejin. Wanita itu lalu kemudian masuk ke dalam walk-in closet. Taehyung kemudian menyeret kopernya, kemudian berjalan melewati Taehyung keluar dari kamar pria itu. Ian sampai di ruang tengah melewati Sejin yang duduk diam di atas sofa dan memutar bola matanya malas, kemudian keluar menyeret kopernya untuk membanting pintu apartemen T menimbulkan bunyi yang sangat keras. Wanita bermargahan itu merapatkan jaket yang dia kenakan, terus berjalan bersama dengan mulutnya yang berkumat. Kami menyupai wanita Taehyung dan memaki pria itu dengan berbagai nama binatang. Entah sudah berapa lama yang berjalan, saat ini dia sudah ada di jalan besar. Wanita itu berhenti sejenak di trotoar. Matanya sudah tidak beroperasi di jam seperti ini. Ian berbicara dengan dirinya sendiri karena sebuah mobil berhenti di
depan Yen, kaca jendela itu diturunkan oleh sang pemilik mobil. Dokter Kim pergi Yen kegirangan, dia masuklah. Sang pemilik mobil itu Aku ada urusan dan bukan urusanmu, Xiaobian. Jin berdeci, kesal kemudian menjalankan mobilnya. Kau akan pergi kemana? Tanyanya. Carikan saja ke hotel yang pengamanannya sangat ketat. Jangan banyak bertanya. Sekali lagi, pria bermarga Kim itu berdeci. Kau manusia paling tidak tahu diri yang pernah aku kenal. Iya, kau akan ke rumah sakit? Tanya Yan. Sekarang aku baru akan pergi, jawab Jin. Kau tinggal di daerah tadi? Tanya Yan lagi. Iya, aku tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Taeyong, bedanya aku di lantai 6, sedangkan Taeyong di lantai 10, jawab Yan. Kau tahu kau juga tinggal di sana, aku tidak akan berjalan sejauh itu. Jadi kau dari apartemen Taeyong? Tanya Jin. Iya, dan aku diusir oleh sepupu mulai dari itu demi menampung mantan kekasihnya. Maksudmu, si Jin? Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Jin tertawa. Bagaimana bisa kau diusir, lalu apa yang dilakukan? Maksudku, wanita itu di apartemen Taeyong lalu malam seperti ini? Tanya pria yang fokus menyetir itu. Sudahlah, jangan bahasnya. Sekarang carikan saja aku hotel untuk bermalam, perintah wanita itu. Jin merecak pelan kemudian mengangguk. Beda Yoni, ucapnya dengan patah. Di apartemen, Jin masuk ke dalam kamar Taeyong, kemudian duduk di samping laki-laki yang duduk diam di sisi ranjang itu. Jin memeluk Taeyong, membenamkan wajahnya tidak dalam bidang lelaki itu. Terima kasih karena mau membantuku, ucap Jin. Taeyong tersenyum kemudian membalas pelukan wanita itu. Pria itu menjamkan matanya kemudian mengecup. Sore Jin menghirup aroma shampoo wanita itu yang sangat dia rindukan. Aku sangat merindukanmu, Taeyong, ucap wanita itu. Aku juga, balas Taeyong kemudian melonggarkan pelukannya. Taeyong menatap wajah sembab Jin, tangannya terulur mengusap pipi wanita itu. Taeyong mulai mendengarkan wajahnya lalu mencium bibir Jin dengan lembut. Jin mengalungkan tangannya pada leher Taeyong mulai membalas lelaki itu. Keduanya sekitar 30 detik dengan Taeyong yang lebih dulu mengakhirinya. Tidurlah, ucapnya kemudian berdiri tetapi tangannya ditahan Jin. Kau mau kemana? Tanya Jin. Jawab pria itu kemudian melepas tangan Jin dan keluar dari dalam kamar. Taeyong berarti pikiran lelaki itu saat ini sedang kacau. Jin jelas tahu ada hal itu. Dia mengenal Taeyong lebih dari siapapun. Dia tahu apa yang lelaki itu lakukan jika sedang banyak pikiran dan juga di saat dia merisaukan sesuatu. Jin tangkap saat ini Taeyong sedang mengkhawatirkan Haninya, tetapi lelaki itu seolah bersikap biasa saja, seolah dia tak peduli pada perempuan itu. Mengetahui Taeyong mengkhawatirkan wanita lain membuat air mata Jin kembali jatuh. Bukankah dia yang memilih mengakhiri hubungan mereka? Lalu kenapa dia yang merasa sangat terluka? Jujur dia sangat mencintai Taeyong.